Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wal khair wasyarru bimasyiatillah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala bis sama' wa huwas samiul alim. Amma ba'du fa ya ibadallah, hari ini pelajaran sebagai gerak lanjut yaitu akan menerangkan makruh puasa. Ini penting juga sebab kalau makruh puasanya itu dikurangi pahalanya. Selain kita menjaga dari perkara-perkara yang membatalkan puasa dan memelihara sunat-sunatnya, hendaklah kita menghindari segala perkara yang dimakruhkan ketika orang itu berpuasa. Baginda Rasul bersabda, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Ramai orang yang berpuasa tidak mendapat apa-apa pahala dari puasanya, melainkan dia hanya lapar dan dahaga. Ini riwayat Al-Imam An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Ini baginda Rasul bersabda, bermakna pada zaman sahabat pun ada yang tidak menjaga makruh puasa ini dan hal-hal yang boleh menghilangkan pahala puasa. Hadis ini mengingatkan orang-orang yang berpuasa meninggalkan segala perkara yang makruh atau perkara-perkara yang menghilangkan pahala puasanya ataupun kurang pahalanya. Yang pertama, ini makruh yang biasalah ya, menggosok gigi sesudah tergelincir matahari, artinya sesudah zuhur. Tak usah kumur-kumur, tak usah bergigi. Kapan kita mau berus gigi? Habis sahur, 10 menit setelah sahur, 10 menit sebelum masuk waktu subuh, kita disunatkan membersihkan gigi, mencongkel gigi. Barangkali ada makanan-makanan yang terselip di gigi dan kita berus gigi betul-betul. Bagaimana Pak Ustadz kalau kita mau berus gigi sesudah subuh, bangun subuh, mau kerja, mau belajar, boleh lagi berkumur-kumur? Boleh. Berus gigi boleh, tapi kena hati-hati. Yang dimakruhkan itu kalau habis zuhur. Sebab apabila habis zuhur itu biasanya itu takut ada sisa-sisa makanan ataupun minuman yang terselit, bisa jadi tertelan. Maka kita awal-awal ikut peraturan, yakni waktu imsak. Nah, yang kedua, berkumur-kumur yang berlebihan. Ini pun berkumur-kumur ketika sesudah zuhur. Berkumur yang berlebihan dikhawatirkan sebagian air itu masuk. Namanya kita di tengah hari itu kalau dapat air macam lega. Tapi kalau kita terlalu panas, misalnya kerja posmin, kerja kontrak ya dan sebagainya, selalu panas, boleh tak kita meletakkan air batu es ya di leher? Boleh apa tidak?
dia tak minum. Dia cuma terlalu haus, ambil air batu yang agak besar, tampal, taruh di lehernya. Boleh apa tidak? Boleh. Sebab dia tak masuk, cuma ditaruh air batu. Kerja posmen kadang-kadang ada yang naik bisikal, motor dan kerja di luar lah ya. Tentunya dia haus. Maka puasanya jangan dibatalkan, usahakan kalau terlalu haus ambil air batu taruh di leher. Ada pernah buat tak? Ada. Yang jaga yang tanya sama saya di Masjid Soleh kemarin, dia bilang, saya posmin Ustaz, antar surat naik basikal. Saya bilang, boleh tak kita taruh air batu di leher? Hukumnya saya tengok, hukumnya boleh. Yang tak boleh kalau ambil air batu masuk dalam mulut. Oh, itu enak itu. Tapi itu batal, bukan makruh lagi, batal. Pasal apa? Kalau dah dikulun-kulunkan air batu bisa menyebabkan air termasuk. Baik, merasai, ini ibu-ibu biasanya merasai ataupun menyicipi lauk pauk atau kuah, masin ataupun tawar, manis ataupun apa ya? Ya tawar. Jadi itu sebetulnya ibu-ibu sekarang sudah terbiasa kalau menggunakan periuk size ini, maka gulanya sekian, garamnya sekian, betul tak? Jadi kena testing dulu sebelum Ramadan. Kalau periuk ini berapa suhu garam? Tak usah dicicipi macam zaman dahulu. Dulu belum ada WhatsApp, belum ada ilmu. Maka sekarang semua ibu-ibu dah pandai masak. Bahkan laki-laki pun banyak masak. Dia tahu agak-agak. Nanti jangan kebanyakan garam, jangan kebanyakan gula. Sebab gula dan garam itu musuh, bukan musuh. Kalau berlebihan gula atau garam boleh menyebabkan penyakit, betul tak? Jadi seperlunya. Macam api juga, api itu penting ya, tapi kalau dah besar membakar bangunan jadi bahaya. Macam itu juga, dengar nasihat dokter dan pakar-pakar kesehatan, biar tawar. Nanti setelah kita dah buka, apabila dirasa sudah kurang garam, enak tambah garam. Dan garam ini kalau boleh jangan taruh awal-awal, taruh terakhir ya. Jangan sampai dimasak dikorok, sama dari segi kesehatan kurang baik. Marah berlebih-lebihan. Kalau sekedar marah karena ada anak tengok video saja, tengok WhatsApp, tak nak ngaji Quran, marah, mengingatkan dia ambil Quran Ramadan. Stop itu sandiwara, engkau ngaji Quran, khatam Quran. Nasihatkan, jangan bosan, jangan jemu memberikan nasihat kepada anak-anak kita ataupun keluarga kita. Kalau suami nasihatkan istrinya, istri mengingatkan suaminya, ibu bapak mengingatkan anak-anak, betul tak? Begitu. Sebab kalau tak ingatkan, mungkin mereka itu hayal dan mungkin mereka itu lupa bahwa Ramadan ini pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Maka dari itu kita syukur pada Allah, tahun ini kita dapat berpuasa dan dapat bertarawih di masjid, sebagian di rumah. Mungkin orang itu jauh daripada masjid, tak cukup, sedangkan piring-piring belum dicuci lagi, tak mungkin cukup masa ke masjid, solat di rumah berjamaah, betul tak? Sebab habis isya dia terus solat tarawih. Apalagi sekarang sudah ada batas yang telah ditetapkan. Baik, melihat ataupun menonton sesuatu yang dilarang.
Nah ini di bulan Ramadan kita lebih banyak pegang Al-Quran. Sekurang-kurangnya satu Ramadan itu khatam sekali. Walaupun ada yang begitu lancar, itu perlunya tadarus. Habis sholat witir, kumpulkan semua minum, kemudian tadarus di rumah. Sebab di masjid belum ada. Di rumah tadarus anak beranak, ya. Kemudian satu-satu mengambil Al-Quran. Satu membaca, yang lain mendengarkan. Kalau ada tersilap tajwidnya, panjang pendeknya, tebal tipisnya, ditegur. Itu caranya. Itu belajar, namanya tadarus. Tadarus cuma hanya belajar. Ya, sebab baginda Rasul sepanjang bulan tadarus bersama malaikat Jibril. Hadis Bukhari Muslim. Ditartil, dijaga bacaan Nabi, takut ada yang salah. Coba, kan hebat. Jadi kita juga sama. Jadi di bulan Ramadan ini banyak kesempatan untuk kita tadarus dan belajar Al-Quran. Baik. Jadi jangan nonton. Nonton itu boleh, tapi jangan sampai menonton gambar-gambar yang kurang elok, yang boleh menyebabkan maksiat mata, baik laki-laki maupun perempuan. Ya. Kalau tengok kartun boleh tak? Boleh. Tengok yang lain-lain pun boleh, asalkan bukan yang membuat maksiat mata dan telinga. Itu untuk di akhirat nanti, kalau di bulan Ramadan. Jadi walaupun tengok kartun, apalah artinya ada umur macam awalnya tengok kartun, ya. Tapi ambil Al-Quran, kalam Allah, karena Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Nah, mendirikan sholat maghrib sebelum berbuka. Jadi azan dan masuk waktu maghrib, jangan sholat maghrib, makruh hukumnya. Jadi apa buat? Bukalah. Kan kita telah terangkan dalam sunat-sunat berpuasa itu, waktu buka kita segera berbuka apabila sudah masuk. Walaupun muadzin, ya, mau adzan di masjid itu mesti menjamah, makan kurma apa ataupun teguh air baru adzan. Sebab makruh hukumnya kalau dah masuk waktu lalu tidak membatalkan puasanya. Baik. Menggosok gigi menggosok gigi setelah matahari tergelincir hukumnya makruh. Ulang lagi. Sabda baginda Rasul yang mafhumnya sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa lebih harum, lebih wangi di sisi Allah daripada minyak kasturi. Minyak kasturi itu memang kesukaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ada riwayat dalam Imam Muslim dan juga ada Imam Bukhari bahwa minyak kasturi itu dapat membersihkan kotoran-kotoran, penyakit-penyakit yang berada di dalam dada ini. Maka kalau kita mau tidur ataupun kita bangun tidur atau kapan-kapan, siapa yang sakit jantung ataupun dada sesak, ambil minyak kasturi, gosokkan sama tangan, kemudian digosok di hidung, bukan dicium, di hidung ya. Gini. Sampai baunya itu masuk dekat dalam, di hidung, sambil membaca Allah. Buka. Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a. Itu hadis, bukan rekaan Ustaz Nur, bukan. Tapi hadis yang mengatakan itu
Kasturi itu harum dan itu menjadi obat bagi orang yang penyakit jantung yang berdebar ataupun dadanya sakit saja, boleh menghidup bau kasturi ya sebanyak 7 kali. Yang terbaik Anda lihat dalam kitab yang berwarna kuning, doa-doa mustajab halaman 2. Mungkin tak bawa, kalau jemaah bawa bukunya, tengok doa mustajab halaman 2, pasti ada. Riwayat siapa itu? Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a. Bukan hanya itu hasilnya, bukan, banyak lagi orang-orang yang merasa bimbang, merasa takut, merasa cemas, kadang-kadang bisa mendatangkan penyakit, selalu merasa takut. Baca itu 7 kali. Kalau ada minyak kasturi, hidup. Bukan dicium biasa, dihidup. Insya Allah baik. Ramai orang sakit jantung pergi sana, pergi pakar-pakar dokter, belum baik. Ternyata setelah mencoba arahan Rasulullah ini, jantungnya hilang secara perlahan. Alhamdulillah. Ini puasa-puasa Bu ya. Kalau bohong saya hilang pahala puasa saya. Maknanya bukan Nabi menyuruh itu satu yang bukan-bukan. Memang itu ajaran Rasulullah SAW. Orang yang berpuasa habis turunkan kadang-kadang bau mulut kita berubah. Ya. Maka tak boleh berkumur-kumur, tak bergigi karena bau bagi orang yang berpuasa itu sepertinya dia nanti pada hari kiamat seperti bau kasturi.